как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Selamat datang di channel Cerita Simbah. Piye kabare? Masih pakai topi di kepala. Simbah kali ini akan melanjutkan cerita ya dari buku yang berjudul Kisah Tanah Jawa Unit Gaib Darurat yang ditulis oleh tim @Kisah Tanah Jawa. Tema kita kali ini yaitu Kakek Tua Penunggu Sumur. Ini masih cerita lanjutan ya dari sequel Rumah Sakit Angker di Blitar. Jika kita mendatangi bagian tengah Rumah Sakit Blitar, ada sebuah sumur tua yang menjadi pemisah antara bangunan yang masih utuh dengan bangunan yang sudah rata dengan tanah. Sumur lazim terdapat di dalam rumah sakit pada masa itu. Pertama kali mereka akan membangun sumur dulu, lalu membangun rumah sakit di atasnya. Ada sosok kakek tua di sana. Langkahnya yang pelan dan suara batuknya yang panjang menjadi ciri khasnya yang biasanya terdengar sampai lorong rumah sakit. Beliau seringkali aku temui di sekitaran sumur tua, sumur yang terletak di bagian tengah rumah sakit. Sebelah kanan dan kirinya dipakai sebagai dapur, depan dan belakangnya dipakai sebagai ruang kebersihan. Sumur itu adalah sumber air untuk segala aktivitas di rumah sakit. Atasnya sedikit terbuka, sehingga kalau hujan tiba, air hujan bisa langsung tertampung. Aku sering menyendiri dan duduk sambil melamun hingga jadi bahan pembicaraan di rumah sakit, termasuk oleh sahabat dekatku yang juga sesama dokter. Ini berarti cerita dari sudut pandang Dr. Frederick ya. Kita lanjut. Dia selalu menyarankanku untuk ambil cuti agar bisa beristirahat pulang ke Belanda. Aktivitasku ini menjadi perhatian perawat atau petugas kebersihan. Aku sering menangkap mata mereka yang sedang memperhatikanku. Lalu mereka langsung mengalihkan pandangan. Aku merasa terjebak di sebuah tempat yang sudah lama ku kenal. Aku merasa tidak utuh. Ada bagian dari diriku yang hilang. Rasanya sepi sekali, tapi sekejap bisa berubah menjadi sangat ramai. Banyak dokter atau perawat yang bilang, aku mulai terlihat aneh karena sering duduk di dekat sumur. Bagiku sendiri, itu bisa membuatku merasa nyaman. Entah mengapa seolah di tempat ini aku bisa lebih mudah untuk bercerita. Seperti ada yang bisa mendengar semua keluh kesahku dan bisa menenangkan semua kegelisahanku. Yang aku tahu kakek tua itu adalah sosok jin yang paling dituakan oleh bangsa jin yang ada di sana. Dia memilih menjelma menjadi sosok kakek tua sesuai dengan usianya. Karena memang dia adalah jin yang paling lama yang mendiami rumah sakit, bahkan jauh sebelum rumah sakit itu berdiri. Sumur tua itu bisa dipastikan sudah ada sebelum rumah sakit ini dibangun, lebih tua daripada bangunan lain di sekitarnya. Mungkin sebelum Gunung Kelut pertama meletus dan menutup dataran Blitar dengan abu. Pada saat bangunan depan dirobohkan dan rata dengan tanah, sosok jin yang menguasai bagian depan sengaja dipindahkan ke dalam sumur. Kakek tua sebagai penunggu sumur itu berbesar hati menerima masuknya jin lain di wilayahnya, meski tidak semua jin itu berenergi positif. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa yang namanya jin itu bersifat endemik ya. Jadi mereka sangat menjaga wilayah kekuasaannya. Kalau dimasuki oleh jin lain pun mereka tersinggung, bahkan sampai berantem. Itulah kenapa banyak jin yang berwujud seram untuk menjaga wilayah teritorinya. Ataupun banyak jin juga yang luka-luka, itu akibat mereka berantem dengan sesama jin. Loh, jin emang bisa luka mbah? Bisa. Jin bisa luka, bisa sakit, dan bisa mati. Kita lanjut.
Kakek tua juga menitipkan pesan kepada kami agar selalu senantiasa berdoa untuk keberadaan mereka, makhluk gaib para penunggu rumah sakit. Kakek tua penjaga sumur ini memiliki energi yang positif. Energi positifnya itulah yang seringkali mengundang orang-orang berhati baik untuk datang mendekat dengan sendirinya. Seperti merasa ringan jika berada di sana tanpa ada perasaan takut sedikit pun. Hal itu menjadi alasan mengapa di saat gelisah Dr. Frederick sering mendatangi sumur itu. Dr. Frederick akan merasa dirinya terpanggil untuk datang ke sumur sebab energi positif di sana selalu bisa menenangkannya. Dr. Frederick menambahkan kalau kakek tua itu punya hati yang sangat baik. Dia seperti orang tua yang menjadi penengah jika terjadi gangguan yang disebabkan oleh energi negatif. Baik di sini bisa punya banyak arti, namun kami mengartikannya kalau kakek tua ini punya jabatan penting untuk kerajaan sebangsa jin yang menjadikannya sosok yang disegani juga dihormati oleh penghuni lain di rumah sakit. Dua paragraf inilah yang membuat Simbah memiliki terjemahan lain untuk kalimat seburuk-buruknya manusia itu adalah sebaik-baiknya jin. Itu Simbah kurang setuju. Ya, seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baiknya jin, itu Simbah kurang setuju. Kenapa? Karena banyak sekali jin baik di luar sana. Banyak sekali jin muslim yang membantu manusia. Banyak sekali jin-jin muslim yang ikut berperang dulu ya ketika memusuhi kaum kafir. Jadi jangan kemudian kita menganggap sejelek-jeleknya manusia, misalnya siapa tukang korupsi, pembunuh, pemerkosa, penculik, perampok, begal, itu masih jauh lebih baik derajatnya daripada jin. Enggak. Ada jin yang jauh lebih baik daripada manusia. Ada jin yang perilakunya sangat istimewa. Sehingga kalimat seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baiknya jin itu menurut Mbah Wira memiliki terjemahan lain yang tidak bisa ditelan mentah-mentah atau tidak bisa diterjemahkan secara tekstual. Ingat ya, kalimat seburuk-buruknya manusia adalah sebaik-baiknya jin adalah kalimat yang tidak bisa ditelan mentah-mentah secara tekstual. Tentu kita butuh ilmu untuk mengupasnya, kita butuh ilmu untuk menerjemahkannya. Itu. Kita lanjut. Ada sebuah tempat yang kurindukan, sebuah tempat yang menjadi tempat favoritku di Belanda. Kadang hal lucu sering terjadi. Aku seolah-olah berada di sana bersama dengan keluargaku, bersama dengan orang-orang yang aku sayangi. Kami bercanda, menghabiskan waktu di sore hari. Sayangnya hal yang menyenangkan ini tidak selalu terjadi, dan aku tidak selalu ingat secara detail bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang aku ingat hanya perasaan bahagia berada di sana. Aku sadar bahwa aku sedang bermimpi dan aku terbangun di sebuah bangku panjang dekat sumur tua. Aku pernah didatangi oleh seorang perawat yang kemudian kami menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di sekitar rumah sakit, melewati bangsal anak, sampai masuk ke dalam lorong rumah sakit. Perawat itu bicara kepadaku. Katanya, "Kau melihat hidupku yang terakhir." Aku tidak ingat, tapi aku bisa merasakan kegelisahannya ketika dia sadar terjebak dalam dua dimensi yang berbeda. Perasaan yang jadi tidak menentu seperti yang dialami Dr. Frederick itu seringkali terjadi pada seseorang yang akan atau yang sudah meninggal dunia. Setelah meninggal, ruh kita akan pergi ke alam barzah mengikuti prosesnya, tapi korin kita akan tetap tinggal di bumi. Pada masa-masa seperti itu, seringkali korin kita merasa hampa sebab sudah lepas dari jasad dan roh. Kehampaan sekaligus kebingungan itu membuat korin penasaran, sehingga dia bisa melihat dan masuk ke banyak dimensi waktu yang berbeda. Rasa penasaran yang sama dengan Dr. Frederick itulah yang membawa kami ikut bersamanya mencari tahu apa yang terjadi pada masa itu di rumah sakit Blitar. Demikian cerita Simbah episode kali ini tentang kakek tua penunggu sumur. Masih ada kelanjutannya dan tidak kalah menarik. Maka dari itu tetap sehat, tetap semangat agar bisa tetap terus menyimak channel cerita Simbah selanjutnya.
Sampai jumpa.